Iya, kita sudah bergabung bersama kita, yaitu Bapak Slamet Pribadi, Kabag Humas dari BNN. Ya, Pak Slamet Pribadi, kita bincang-bincang mengenai Jakarta darurat narkoba, gitu ya. Dan juga ternyata di luar Jakarta juga ternyata lebih darurat lagi kalau menurut berdasarkan keterangan dari Pak Adrian. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana sejauh ini BNN mengamatinya? Ya, dari hasil penelitian memang angka prevalensi, angka penggunaan di Jakarta itu tertinggi. Angka tertinggi meliputi sekitar 4,74% dari jumlah penduduk di sini. Artinya populasi atau epidemi itu salah satunya ada di Jakarta. Pengguna paling banyak Jakarta. Dan Jakarta tertinggi. Kalau dihubungkan dengan darurat narkoba, di mana Jakarta ini adalah pusat sirkulasi keuangan. Jakarta adalah pusat pemerintahan. Jakarta adalah pusat dari kumpulan dari penduduk seluruh Indonesia. Artinya memang harus diwaspadai. Memang di dunia hiburan tidak semua pakai. Tapi sinyalir ada. Dan saya kira asosiasi maupun pemilik-pemilik itu bisa dijadikan sebagai filter. Artinya minimal memberikan peringatan. Peringatan dilarang. Persoalannya nanti apa, aplikasinya tamu silahkan. Ya namanya tamu mungkin gimana cara melarang, Pak. Tapi memang ada persoalan di sini. Apa itu? Apabila kita aktif, maka nilai pariwisata turun. Akan turun. Saya baru ngomong tadi, Bang. Memang akan turun. Kan di sini kan tempat orang senang-senang. Tapi kami dari penegak hukum tetap melaksanakan fungsinya. Asosiasi ya silahkan melaksanakan fungsinya, manajer perusahaan juga melaksanakan fungsinya sesuai dengan fungsinya. Hukum juga tetap berjalan. Memang turun. Orang jadi nggak suka. Oh ini sering digerebek, ini enggak, ini banyak dimasuki, ini enggak. Nah, pengunjung jadi memilih seperti itu ya Pak? Iya, jadi memilih. Tapi bagaimanapun kami melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami di mana negara berperan, negara hadir di situ dan tidak ada pilihan lain, kita harus masuk di situ. Sejauh ini sinergi atau kerjasama yang sudah dilakukan dari pihak BNN dengan tempat-tempat hiburan untuk meredam peredaran narkoba di tempat hiburan ya, sudah dilakukan kami seperti apa, pencegahan diutamakan, kadang-kadang represif, kadang-kadang tergantung dari data intelijen yang masuk. Kalau sudah mulai agak marah, baru represif. Tapi kalau masih kita masih pencegahan. Tapi kalau BNN kebanyakan langsung dimasukkan ke rehabilitasi karena dia pengguna untuk diri sendiri. Kebanyakan tertangkap itu pengguna ya. Yang disasar adalah pengguna. Nah, kalau kita melihat misalnya jaringannya sendiri, apakah yang itu saja? Apa tadi kata Pak Adrian sudah mereka selalu regenerasi? Sindikat seperti itu. Di situ itu tempatnya pengguna, artinya tempatnya prevalensi. Mungkin bandar mendekat karena penggunanya banyak di situ. Maka bandar itu menggunakan para waiters sebagai kurir. Ini yang banyak ditemukan gitu, Pak. Waiters itu digunakan oleh para orang-orang hitam, kepala bandar, para kurir besar, masuknya di situ. Jadi memang tempat hiburan digunakan sebagai tempat untuk mencari mangsa bagi para pengedar atau bandar seperti itu. Iya, di situ salah satu epidemi, banyak pengguna di situ pasti banyak. Konsumennya pasti banyak, pembelinya pasti banyak, penawarnya semua ada di situ. Tapi kata Pak Adrian tadi sudah dilakukan screening terhadap misalnya juga pengunjung dan juga karyawan. Ya pasti, itu pasti. Sebetulnya tempatnya bukannya di situ, di pojok-pojok pasar juga banyak, di ujung-ujung gang juga banyak. Jembatan juga banyak. Semua sekarang udah nggak ada lepas. Hampir semua elemen, hampir semua tempat itu sudah di seluruh Indonesia sudah nggak bisa lagi. Tindakan preventif untuk supaya itu tidak terlanjur masuk ke dalam tempat hiburan itu apa yang sudah dilakukan BNN selama ini, Pak? Kita sosialisasi yang banyak, kemudian koordinasi dengan para owner, penegak hukum, pemerintah daerah. Paling bagus adalah pencegahan supaya pariwisata nggak turun. Iya, hancur nanti. Iya, emang berpengaruh itu. Saya ngomong tadi kan bangkrut saya. Pencegahan dilakukan secara intensif, sementara bisnisnya juga jadi bisa menurun seperti itu. Iya, dari pengamatan Anda kebanyakan yang menggunakan itu apa? Remaja atau eksekutif muda gitu misalnya kalau? Di situ kebanyakan eksekutif muda. Karena memang angka pekerja itu paling tinggi, kemudian berikut pelajar dan mahasiswa, berikutnya adalah ketiga adalah kesanggupan untuk membeli mungkin ya Pak ya?
Karena punya duit. Jakarta adalah sirkulasi duit 60% kalau nggak salah. Iya. Apa yang biasanya mereka sering banyak konsumsi dan bagaimana kemudian modusnya? Biasanya yang sering mereka pakai adalah sifatnya doping, sifatnya apa namanya, yang meningkat, psikoaktif, seperti ekstasi, seperti sabu. Kalau tempat-tempat begitu ganja jarang. Jadi supaya fresh, lupa kalau itu menimbulkan ketergantungan. Lupa bahwa dia itu menyebabkan kejebak ke dalam sistem narkotik. Mungkin maka menggantung pada peran owner. Owner sangat penting di sini posisinya ya. Ya mungkin terakhir Pak Slamet, yang nantinya akan dilakukan untuk meredakan Jakarta darurat narkoba yang bisa dilakukan mungkin oleh masyarakat. Ada pencegahan seperti apa selain dari pihak terkait dari BNN atau mungkin dari pemilik tempat hiburan, mungkin dari masyarakat yang bisa dihimbau pada mereka? Masyarakat juga sebaiknya kalau misalnya memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan itu sebaiknya dengan cara-cara yang ilegal, cara-cara yang bagus, yang santun. Bagaimanapun juga ini juga mempengaruhi pariwisata di Jakarta, pariwisata di Indonesia dengan cara, atau kalau enggak lapor ke kepolisian setempat supaya jalur-jalur cara-cara yang etis, cara-cara menurut hukum itu tetap dilaksanakan. Makanya saya katakan tadi. Jangan langsung anarkis satu kampung bergerak. Lebih bagus kerjasama dengan polisi. Polisi itu udah pasti. Iya, padahal sudah ada contoh kasus di mana misalnya ditindak secara misalnya hukuman mati kepada yang sudah tertangkap, tapi ternyata peredaran itu masih marak terjadi. Berarti mungkin kurang apa yang menurut Bapak menjadi contoh di sini? Gini, indikator peredaran gelap itu ada 3. Satu soal hukumnya, kedua soal penegak hukumnya, yang ketiga soal budaya penggunaan. Budaya penggunaan ini harus ditekan. Semakin dibiarkan, semakin banyak orang membutuhkan, bandar semakin mendekat. Meskipun sudah ada ancaman hukuman. Iya, meskipun ancaman hukuman mati, eksekusi mati itu adalah salah satu metode pencegahan dari sisi represif yang tinggi. Dengan represif yang tinggi, eksekusi yang tinggi, enggak, Indonesia ngeri sekarang, nggak sama dengan yang dulu. Nah, itu adalah salah satu. Tapi yang lain, pengguna ini juga harus ditekan, dikurangi dengan cara diobati, disehatkan, terus kemudian direhabilitasi. Jangan dimasukin penjara. Kalau dimasukin penjara tambah jadi dia. Tambah jadi di dalam ketemu ini terjadi interaksi, yang tidak parah semakin parah, yang parah semakin parah. Begitu keluar sebagai pengguna yang carrier, sebagai kurir baru, timbullah permasalahan baru kalau di penjara. Yang benar adalah rehabilitasi. Peredaran malah berlangsung di penjara sebetulnya. Baik. Jangan di penjara. Berarti kalau pengguna untuk diri sendiri ya. Jadi, menekan masuknya supply dan yang menggunakan juga ditangani dengan benar seperti itu lewat rehabilitasi, Pak. Jadi masyarakat juga jangan juga sungkan untuk misalnya kalau memang mereka mengetahui langsung bisa lapor dan dimasukkan. Ini loh, saya pecandu, baik lapor ke institusi yang ditunjuk oleh Kemenkes semua kan aturan ada Permenkes semua ditunjuk, ada di BNN, ada di Polri, ada di rumah sakit yang ditunjuk, ada di TNI. Lapor, Pak, saya pecandu. Tempat lapor, saya pecandu. Anak saya pecandu di bawah. Tapi ada hotline-nya itu, Pak, misalnya untuk lapor di BNN bisa. Di BNN bisa ya, mereka bisa langsung mengontak. Di Kemenkes, Kemensos juga ada. Baik, lebih aware terhadap itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Slamet dan Pak Adri.